Saat menjelang ujian, Lita pulang les menjelang petang. Ia lupa mengabari orang rumah bahwa Risa, teman yang biasa memberi tumpangan absen les hari ini. Sehingga mau gak mau, Lita harus pulang berjalan kaki. Beruntung, begitu keluar kelas, dia melihat beberapa anak yang searah jalan pulang dengannya juga berjalan kaki. Bareng doang langsung pulang kan? Ujar Lita langsung menghampiri Yani, Gea, dan Tio. Risa kenapa gak masuk tak? Tanya Yani. Sakit udah 2 hari, jawab Lita. Ayo pulang yuk sebelum gelap, kata Gea yang memang keparnoan sama suasana malam hari. Di perjalanan, mereka bertukar kisah. Gea berkali-kali mengingatkan untuk tidak bercerita soal hantu. Tio yang senang menggoda malah memulai obrolan soal kasus begal di jalan menuju rumah mereka bulan lalu. Katanya korbannya itu sampai sekarang gak ketemu. Tio, berhenti aku bilang. Sergah Gea cemberut. Katanya selamat gak ada korban, yang mana yang bener sih? Timpal Lita. Yang aku dengar malah korbannya dimutilasi. Tapi ditutupin karena dekat pemukiman penduduk, biar gak rame, kata Yani. Hei, kalian bisa diem gak sih? Gea benar-benar mulai kesal. Tio tertawa melihat reaksi Gea. Slow Ge, kan kita ramean. Lagian kabarnya juga simpang siur, belum tentu benar ada korban. Gea berdecak. Tapi yang kalian ceritain itu jalan yang mau kita lewatin. Bisa gak diem aja? Atau cerita yang lucu aja gitu, kalian mah nyebelin. Gea mengerutkan alisnya. Iya, sorry Ge, gak bakal lagi kok. Tio, kamu diem ya, jangan mancing-mancing, ujar Lita. Tio menutup rapat mulutnya. Semuanya kemudian tertawarnya. Langit mulai gelap saat mereka mulai memasuki jalan yang sejak tadi dikisahkan. Jika tanpa penerangan lampu, jalan yang mereka lewati sudah gelap gulita. Kanan kiri jalan itu adalah kebun luas dengan pohon-pohon tinggi. Mereka berempat terdiam tanpa suara. Hanya langkah kaki yang terdengar cepat-cepat langkahnya. Lalu suara itu tak lain adalah suara langkah kaki terdengar di antara mereka. Suara langkah yang diseret. Gea menelan ludah. Apaan tuh? Gak ada apa-apa guys, tenang. Aku paling belakang kok, kata Tio. Penasaran gak sih? Yani akhirnya buka suara. Karena suara langkah itu begitu mengganggunya. Lita mengangguk. Gea tentu saja menggeleng. Yang mau lihat hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mereka berempat sontak menoleh ke belakang. Mereka saling pandang karena suara itu masih terdengar, tapi tak ada siapa-siapa di belakang mereka. Hanya cahaya lampu jalan temaram yang berhasil membuat mereka bergidik. Terdengar suara benda jatuh amat keras dari tempat yang sama. Suara itu berhasil membuat mereka berempat berlari pontang-panting. Tolong! Teriak Gea disusul teriakan teman-temannya. Setelah berlari cukup jauh dan mendekati rumah warga, mereka berhenti dan duduk di pos kamling yang masih sepi. Nafas mereka memburu. Itu apa tadi? Ujar Gea terengah-engah. Selama beberapa saat tak ada jawaban. Sampai akhirnya Tio tertawa kencang. Sangat kencang. Kamu kenapa? Tanya Yani. Ya, kita lucu gak sih? Lari-larian minta tolong, padahal cuma dengar suara begitu, ujar Tio. Yani menggeleng. Enggak yo. Kalian lihat gak sih barengan sama suara buk? Ada bayangan hitam mendekati kita, ujar Yani. Dia menggeleng tak percaya. Aku gak mau ngakuin, tapi aku juga ngerasa gitu. Ia lalu membekap wajah ke kedua telapak tangannya. Lita masih membisu. Ia terlihat paling pucat. Nafasnya paling ngos-ngosan. Lita juga lihat kan? Tanya Yani. Lita menggeleng, menatap satu persatu temannya, kecuali Tio. Lalu apa? Tanya Gea penasaran dengan reaksi Lita. Aku lihat, tapi bukan bayangan seperti yang kalian lihat. Berarti apa? Lita menahan nafas sebelum melanjutkan bicara. Tangan, ujar Lita. Sepotong doang, sepergelangan tangan. Banyak darahnya, debu juga, kotor pokoknya, dan dia manggil-manggil aku dan kalian. Semuanya diam mendengar jawaban Lita. Tio tiba-tiba tertawa. Nakut-nakutin ayo dah lah yuk pulang, ujar Tio. Artinya ini. Lita membalik badan Tio dan memperlihatkan noda debu di baju kuning bagian bahu cowok itu. Tio kemudian tidak berkomentar apa-apa. Karena itu jelas berbentuk tangan. Bekas tangan yang menepuk bahunya. Jika ada yang takut salat malam karena takut ada yang tiba-tiba makmum di belakangnya,
Pengalaman yang aku lalui justru sebaliknya. Cerita ini terjadi saat aku bolos dalam kegiatan sholat tahajud berjamaah saat di asrama dulu. Panggil aku Jian. Ini kisahku saat sekolah di sekolah berasrama. Di asrama kami, siswa kelas akhir selalu melakukan kegiatan tambahan seperti istighosah, sholat tahajud, dan berzikir dari menjelang subuh dilanjut sampai menjelang duha. Jujur saja, aku bukan siswi yang rajin. Seringkali aku beralasan sedang haid, padahal sebenarnya hanya malas saja, karena jam tidurku jadi berkurang. Jadi aku memang biasa beberapa kali bolos kegiatan tambahan itu. Suatu malam, malas itu muncul lagi. Di saat yang lain bangun dini hari untuk bersiap-siap, aku semakin meringkuk di bawah selimut. Begitu salah satu dari teman-teman mencoba membangunkanku, aku menjawab sedang tidak enak badan. Tidak bisa beralasan haid lagi karena baru 4 hari lalu aku bersuci. Kamarku diisi 4 orang, dengan 2 buah ranjang susun terbuat dari kayu. Setelah yakin teman sekamarku sudah ke musola, aku membuka selimutku. Kamarku sudah gelap lagi. Namun jendela besar bergorden putih itu membantuku melihat ada yang duduk di tempat tidur di seberangku. Ternyata Naina juga tidak sholat malam. Naina tidak sholat rupanya, lagi haid ya? Tanyaku basa-basi. Sudah jelas sih, dia biasanya rajin, tidak sepertiku. Kenapa gelap-gelapan aja, Nay? Gak nyalain lampu? Tanyaku sambil beranjak duduk. Jawabnya singkat. Hah? Lampunya mati, kapan? Bukan berusaha masih nyala? Tanyaku. Aku berdiri berniat mengecek benar tidaknya soal lampu mati. Baru saja menyentuh saklar lampu, tiba-tiba tanganku digenggam oleh tangan dingin yang terasa kasar. Aku menoleh dengan cepat. Itu bukan Naina. Jantungku terasa mau lepas rasanya. Wajah itu persis ada di depan wajahku. Wajah pucat bermata ceku dengan senyuman mengerikan. Dia tak berhenti menatapku. Aku yang mati. Suara itu lirih, hembusan nafasnya tepat di depan wajahku. Refleks aku berteriak kencang. Aku merinding dan membeku. Paksa jariku menekan sekelar lampu dengan gemetar. Lampu menyala dan aku sendirian. Kakiku lemas, perlahan tersungkur ke lantai. Tubuhku lunglai. Bersamaan dengan itu, ketiga teman-temanku masuk kamar. Mereka langsung menghampiriku. Jian, kamu panas banget, ujar Naina yang asli. Aku akhirnya benar-benar demam. Sejak saat itu, aku kapok bolos sholat malam. Malam itu sekitar jam 11 malam saat aku tiba di kos baru. Aku disambut seorang pemuda jangkung, anak pemilik kos dengan wajah tidak bersahabat. Aku tahu sepertinya dia kesal, karena aku seharusnya sudah tiba sore tadi. Maaf mas, baru sampai. Seperti yang saya bilang, tadi di tol macet parah. Mana koper yang mau saya bawa? Ujarnya tanpa meresponku. Aku menunjuk satu koper merah. Dia membawa dan berjalan lebih dulu, lalu aku mengikutinya. Jam malam di sini maksimal jam 10 ya, karena kau baru datang untuk hari ini akan dimaklumi, katanya lagi sambil naik tangga. Aku diam tak menjawab. Dia berhenti di depan kamar nomor 3A. Ini kamarmu dan ini kuncinya. Kalau listrik, air atau ada masalah lainnya, hubungi aku atau ibu. Aku mengangguk menerima kunci dan pemuda itu berlalu dari hadapanku. Aku baru sadar setelah pemuda itu pergi, jika ternyata kamar ini tidak terkunci. Pintunya bahkan tidak tertutup rapat. Tanpa pikir apa-apa, aku langsung masuk dan membawa serta koper-koperku. Aku merebahkan badanku ke kasur, cukup nyaman. Cahaya kamar ini sudah cukup remang meski lampu belum dinyalakan. Ada jendela besar yang mengarah ke kebun belakang kos. Perjalanan yang melelahkan membuatku malas beres-beres. Tapi apa daya, minimal aku harus mandi agar sedikit lebih segar. Aku beranjak duduk, melihat kaca jendela dari kasur. Pantulan diriku terlihat sedikit aneh. Mungkin karena aku tidak menyalakan lampunya. Apa rambutku memang seberantakan itu ya? Aku merapikannya sedikit. Ternyata rambutku juga sudah lumayan panjang. Apa karena lelah sehingga aku terlihat pucat ya? Aku meraba-raba wajahku. Entah karena lelah dan cahaya kamar yang remang, pantulan diriku di jendela itu sedikit membuatku merinding. Entahlah, aku harus mandi.
Bongkar koper masih dengan cahaya remang pantulan lampu dari kebun belakang. Begitu handuk ketemu, aku langsung mencari saklar untuk menyalakan lampu. Terdengar suara kaki tergesa dari luar yang semakin mendekat. Aku berniat membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. "Mbak!" Sontak aku kaget karena baru saja menyentuh gagang pintu, pintunya duluan dibuka dari luar. Hampir saja aku memukul wajah ibu kos yang diikuti pemuda tadi di belakangnya. "Kenapa ya, Bu?" "Saya kaget," ujarku. "Mbak, maaf, kamarnya salah. Anak saya kadang memang ceroboh. Kamarnya bukan yang ini, tapi yang 3B. "Oh iya, nggak apa-apa. Apa kamar ini ada penghuninya? Boleh saya mandi sebentar?" Pemilik kos menggeleng. "Saya bantu bawain semua barang-barangnya. Masalahnya, kamar ini belum dipasang jendela, Mbak," ujar ibu kos sambil membawa koperku keluar. Aku bergeming, mencoba mencerna dan kembali melihat jendela besar tanpa kaca. Lalu pantulan siapa yang aku lihat tadi? Aku sepertinya harus pindah. Kantor sudah bubar dari sekitar 2 jam yang lalu. Suasana sudah sepi. Para pekerja sudah kembali ke rumahnya dan beberapa lampu utama sudah dimatikan. Yang menyala hanya lampu meja paling ujung saling berhadapan milik Mutia dan Niken. Mereka memilih lembur malam ini karena permintaan laporan tambahan untuk rapat besok pagi. Jarum panjang jam dinding sudah menyentuh angka 7 saat Niken bangkit dari duduknya. "Mut, udah rapi belum? Tinggal print doang, mau duluan?" Niken mengangguk. "Aku tunggu depan ya, mau ke toilet juga." Mutia mengacungkan jempolnya sambil memeriksa hasil print dengan seksama, tanpa memperhatikan Niken lagi. Di ruangan itu kini hanya ada Mutia dengan cahaya lampu meja seadanya, dan suara printer bekerja. Begitu laporan tebal itu selesai, Mutia mematikan printer dan komputernya. Suara itu terdengar jelas setelah suasana menjadi sunyi, seperti suara kaki diseret. Mutia mencari asal suara. Ia pikir Niken datang menyusulnya. "Ken, itu kamu bukan?" Sunyi, tak ada sahutan. Suara itu makin samar terdengar. Tiba-tiba Mutia merinding, memijat pelan tengkuknya dan menghela nafas panjang. Ia mencoba menelpon Niken. Lalu jelas sekali itu suara getaran handphone dari meja di depannya. Namun Mutia tak menemukan cahaya handphone di sana. "Ini anak handphonenya ketinggalan apa gimana sih?" batin Mutia tanpa melepaskan HP dari telinganya. Cepat-cepat ia berkemas dan bersiap pergi. Dan tiba-tiba ada suara di seberang telepon. Ia berkedip ngeri, menoleh ke arah meja Niken dan tak ada siapa-siapa di sana. "Udahan, Mut," sahut suara di seberang. Mutia terbelalak. "Handphone kamu nggak tertinggal?" Langkahnya tambah cepat. "Enggak kok, kenapa?" tanya Niken. Mutia semakin mempercepat langkahnya. "Tunggu aku depan ya, bye." Begitu mematikan handphonenya, Mutia tersentak ketika berpapasan dengan seorang petugas keamanan yang bertugas malam. "Duh, Pak, bikin kaget saja. Kasih sinyal dong kalau ada orang," gerutu Mutia. Petugas keamanan hanya meminta maaf. "Mbak Muti mau langsung pulang?" Muti menggeleng. "Lihat teman saya nggak? Dia bilang mau tunggu depan." Petugas keamanan mengerutkan kening. "Maksudnya siapa, Mbak? Yang saya tahu Mbak lembur sendirian malam ini." Mutia diam 1000 bahasa, mencerna kalimat petugas keamanan di depannya. Ia teringat bahwa Niken pulang lebih awal hari ini. Teman karibnya itu bilang tidak enak badan. Mutia menoleh ke belakang, mengamati meja Niken yang kosong, kemudian mengamati layar handphonenya yang mati. Lalu layarnya menyala, panggilan masuk, Niken. Mutia terperanjat, tanpa sadar melempar handphonenya. "Kenapa, Mbak?" tanya petugas keamanan sambil memungut handphone Mutia. Panggilan itu akhirnya berakhir, dan muncul satu pesan masuk dari nomor yang sama. "Muti, Niken meninggal kecelakaan." Mutia kemudian bergegas pergi, diam tanpa kata.